3 hari telah berlalu, kini kondisi Revan perlahan mulai membaik. Sempat drop selama seharian, sampai-sampai harus diinfus. Tapi, kini kondisi pria itu telah pulih seutuhnya. Bahkan, pagi-pagi sekali Revan sudah berada di dapur. Kali ini dia berencana ingin memasakkan untuk wanita yang selama 3 hari ini mau merawatnya dengan sepenuh hati. Masih ingat betapa perhatiannya Kania saat dirinya benar-benar lemah. Sehari setelah masalah dengan ibunya selesai, tiba-tiba tubuhnya drop. Dan selama ini pula Kania dan Leonlah yang selalu merawatnya. Bahkan, perhatian yang sudah diberikan oleh Kania dan Leon benar-benar membuatnya terharu. Memang benar, di antara semua sepupunya, Leonlah yang paling care. Tapi sayangnya itu semua tertutup dengan sikap menyebalkan pria tersebut. Dengan senyum yang terus menghiasi wajahnya, Revan dengan lihai memotong bawang, sosis, bakso, kemudian membersihkan udang. Kali ini ia berencana memasak nasi goreng, tapi dengan banyak tambahan bahan. Sesekali Revan bahkan bersiul sembari menggerakkan tubuhnya. Ada rasa bahagia tersendiri baginya. Selain karena semua masalah telah selesai, juga karena setelah ini tidak ada lagi yang akan memisahkan dirinya dengan sang istri. Rupanya Kania sedari tadi berdiri di belakang Revan. Wanita itu tersenyum geli melihat suaminya yang tengah asik bersiul sembari bergoyang. Geleng-geleng kepala, lalu memilih menghampiri pria tersebut. "Lagi bahagia banget kamu kayaknya, Mas." Revan mengedarkan pandangannya pada sumber suara. Membalikkan tubuh, lalu tersenyum manis kala mendapati keberadaan istrinya. Melihat senyum manis suaminya, Kania malah ikut tersenyum. Entah kenapa, itu seperti tertular padanya. "Ya jelaslah aku bahagia. Itu semua karena aku merasa seperti laki-laki yang paling beruntung karena bisa milikin kamu," jawab Revan yang semakin menunjukkan senyum manisnya. Membuat mata pria itu jadi sipit. "Gombal," balas Kania malu-malu. "Kamu kenapa masak? Emang kamu udah sembuh total? Udah biar aku aja sini." Kania berniat mengambil alih pekerjaan yang dilakukan suaminya itu. Namun, Revan dengan lembut menolak. Mematikan kompor, lalu menggiring istrinya itu ke meja makan. Mendudukkan wanita itu di sana, lalu berucap dengan suara yang lembut. "Aku udah sembuh kok. Itu semua juga berkat doa kamu, serta kamu yang selalu ngejaga aku selama 3 hari ini. Makasih banyak ya, sayang. Kamu bahkan gak pernah ngeluh, bahkan gak jijik sama sekali ngeliat aku muntah." Revan masih ingat betul saat istrinya sedang menyuapi ia. Namun karena perutnya yang tidak bisa menerima bubur yang diberikan tersebut, akhirnya ia memuntahkan apa yang baru saja masuk ke dalam perutnya. Dan itu mengenai tubuh Kania. Bukannya terkejut dan marah, Kania justru malah mengkhawatirkan dirinya. Sempat ia minta maaf, namun Kania malah tidak mempermasalahkannya. "Apa sih, Mas? Itu kan emang tugas aku sebagai seorang istri." Revan kembali tersenyum. "Iya, makasih banyak karena kamu menjalani tugas kamu sebagai seorang istri dengan baik. Kok suasananya jadi melau gini, ya?" Canda Kania sembari terkekeh. Revan ikut terkekeh. "Ya udah, sekarang kamu duduk manis aja di sini. Kali ini biar aku aja yang masak. Padahal perjanjiannya kita selang-seling, tapi 3 hari ini malah kamu melulu yang masak. Jadi, biarkan suamimu yang tampan ini yang melayani kamu hari ini." Kania merasa tersentuh dengan ucapan dan kebaikan suaminya itu. Rasa bahagia menelusup ke dalam hatinya. Kini, ia berharap dengan sangat, semoga masalah semalam adalah masalah terakhir yang menimpa bahtera rumah tangganya. Kalaupun memang ada cobaan lain,
ia pastikan akan menghadapinya bersama-sama dengan sang suami. Revan melayangkan kecupan singkat di bibir Kania. Saking semangatnya aku pengen masak, aku sampai lupa sama morning kissku. Kania menarik kedua sudut bibirnya menciptakan senyum manis. Lagi dong, pinta wanita itu sembari memajukan bibirnya. Revan menangkup kedua pipi istrinya. Kemudian menghujani kecupan berkali-kali di bibir istrinya. Membuat sensasi geli bagi Kania. Udah, Mas. Bukannya berhenti, Revan malah semakin menjadi-jadi. Melihat istrinya yang melipat bibir, sasaran Revan malah wajah Kania. Dihujaninya kecupan di seluruh wajah sang istri. Membuat Kania tertawa dan berusaha menjauh dari wajah suaminya karena merasa geli. Udah, Mas. Revan mengelap bibirnya yang basah. Sudah tak terhitung berapa banyak kecupan yang ia layangkan pada wajah Kania. Kini pandangan pria itu lalu mengarah ke perut sang istri. Kini usia kandungan Kania sudah genap 1 bulan. Rasanya menunggu 9 bulan lagi seperti seabad saja. Diusap Revan dengan lembut perut istrinya. Rutinitas yang selalu ia lakukan. Sayang, kok anak kita nggak nendang? Iya. Katanya kalau wanita hamil, anak yang ada di dalam kandungan bakal sering nendang-nendang. Apa jangan-jangan cita-cita anak kita jadi pebisnis, ya? Jadi, dia sibuk ngehitung aja di dalam kandungan. Nggak ada waktunya katanya buat nendang. Kania berdecak kesal mendengar penuturan tidak masuk akal suaminya itu. Ya jelaslah dia nggak nendang. Orang masih 1 bulan juga. Revan tersenyum menampilkan gigi putihnya. Ia hanya mendengar sekilas saja tentang wanita hamil. Jadi, wajar saja ia tidak tahu sepenuhnya seperti apa siklus wanita hamil. Menundukkan tubuhnya, Revan lalu mengecup perut Kania. Sedikit agak lama, lalu kemudian berbisik, "Sehat-sehat ya anak di dalam sana. Papa sama Mama selalu setia menunggu kehadiran kalian. Papa pastikan semuanya bakal suka sama kamu." Kania yang mendengar ucapan suaminya lagi dan lagi tersenyum. "Kok cuma 1 sih, Papa? Cium lagi dong." Kania berbicara seperti anak kecil. "Oh, lagi, ya?" tanya Revan yang ikut antusias dengan drama kecil istrinya. "Kap, kap, kap." Berkali-kali Revan melayangkan kecupan di perut Kania. Hingga terakhir, sengaja pria itu mencium sedikit ke bawah. Tepat di aset berharga sang istri. "Mas," seru Kania yang terkejut. "Aku hilaf, Yang." Setelahnya Revan lalu berbalik. Memandang masakannya sebentar, lalu sedikit mencicipi untuk memastikan rasanya sudah benar-benar pas. Setelah dirasa sudah pas, Revan mengambil cetakan berbentuk love yang memang sudah ia siapkan sedari tadi. Memasukkan nasi goreng tersebut ke dalam cetakan, menekan beberapa kali, baru kemudian membalikkannya di atas piring. Kini nasi goreng yang dibuat Revan sudah berbentuk love. Sedikit menghias, kemudian senyum terbit di wajahnya melihat hasil karya yang sudah ia buat. Padahal, seumur hidup, baru kali ini ia pernah menghias makanan, karena biasanya langsung makan saja. Dengan pelan Revan membawa nasi goreng tersebut, kemudian meletakkannya di hadapan Kania. Bau harum dari nasi goreng tersebut membuat perut Kania berbunyi. "Kamu tahu nggak, Mas? Sebenarnya tadi pas bangun pagi, aku emang kepengen banget makan nasi goreng. Sampai dapur kamu malah lagi buat nasi goreng. Pas banget tahu nggak?" "Beneran?" tanya Revan memastikan, dan dibalas anggukan dari Kania. "Berarti kayaknya aku udah cocok jadi ayah. Buktinya aku udah peka banget sama keinginan anak aku." Kania mengangguk antusias. Namun, sedetik kemudian wanita itu sedikit heran kala melihat suaminya yang duduk tanpa membawa sepiring nasi goreng lagi.
Punya kamu mana? Tanya Kania sedikit ambigu. Hah? Punya aku? Di dalam celana dong. Kenapa? Kamu mau ngajak main pagi-pagi begini? Kania berdecak kesal. Ngeres aja pikiran suaminya ini. Maksud aku makanan kamu mana? Kamu gak makan? Revan menggeleng dengan pelan. Diambil alihnya nasi goreng milik sang istri. Karena selama 3 hari ini kamu yang selalu suapin aku. Jadi, hari ini spesial aku yang bakalan suapin kamu. Astaga, Mas. Kania berseru. Aku kan gak sakit. Ngapain pakai disuapin segala? Berdecak sebentar, lalu menatap istrinya dengan pandangan tidak suka. Emang kalau aku mau nyuapin kamu, harus nunggu kamu sakit dulu? Udah, sekarang aku mau nyuapin kamu sekaligus anak kita. Kita makan sepiring bertiga kali ini. Sepiring bertiga? Kamu serius, Mas? Untuk kami berdua aja masih kurang ini. Masa kamu mau ikut makan juga? Melongo sejenak, kemudian Revan mengerjap-ngerjapkan matanya. Menatap sepiring nasi goreng yang ada di tangannya yang bisa dibilang berukuran jumbo. Bahkan, ia sendiri bisa tidak mampu menghabiskannya. Sayang, kamu serius sanggup ngehabisin ini semua? Tanya pria itu dengan tatapan tidak percaya. Tapi ini banyak, Iho. Kamu yakin? Entar badan kamu gendut. Potong Kania lebih dulu. Emang kenapa kalau aku gendut? Kamu gak cinta lagi sama aku? Mau nyari yang seksi dari aku? Awas aja kamu, ya. Astaga. Revan terbengong melihat istrinya yang merajuk. Akhirnya setelah perdebatan di antara sepasang suami istri tersebut, Kania akhirnya mau makan. Kini Revan sadar, perubahan perilaku istrinya tersebut tidak murni keinginan wanita itu. Ini pasti karena wanita itu tengah mengandung. Sepertinya mulai sekarang ia harus lebih memperhatikan ucapannya agar tidak menyinggung perasaan sang istri. Dengan penuh perhatian Revan menyuapi istrinya. Kania sendiri terlihat amat menikmati setiap perlakuan manis suaminya itu. Leon yang seperti biasa datang ingin menumpang makan langsung menghentikan langkahnya kala melihat pemandangan yang begitu menyesakkan. Bagaimana tidak, ia merasa iri pada Revan dan Kania yang sangat romantis. Sementara sekarang ia sudah jomblo. Ia sudah memutuskan kekasihnya yang ada di Indonesia. Itu semua tentu saja karena ia merasa bosan. Nasib jomblo, gumam Leon dengan pandangan sendu. Karena lebih peduli dengan kondisi perut dibandingkan hatinya, Leon dengan santai melangkah, seolah-olah tidak melihat adegan mesra tersebut. Tanpa meminta izin terlebih dahulu, Leon langsung berjalan ke arah kompor. Mengambil nasi goreng yang tadi dibuat oleh Revan. Sengaja pria itu mengambil dalam porsi yang jumbo begitu melihat bahan pelengkap yang dicampur dalam nasi goreng tersebut. Kemudian dengan santai berjalan ke arah meja makan. Mengabaikan tatapan yang sedari tadi terus menatap dirinya. Kenapa? Perasaan lo berdua dari tadi ngeliat gue mulu. Lo makan sebanyak itu, Yon? Tanya Revan tidak percaya. Lo hamil atau gimana? Leon berdecak kesal. Asal lo tahu aja, di perut gue banyak cacing yang lagi bunting. Jadi, perlu banyak makan buat menambah populasi mereka. Meskipun itu bukan anak gue, tapi gue tetap harus tanggung jawab. Malas menanggapi candaan Leon, Revan memilih untuk mengabaikannya saja. Kembali fokus pada sang istri yang terlihat sedang menunggu disuapi olehnya. Manja banget sih pakai acara disuapin segala, sindir Leon dengan sengaja. Kania terdiam sesaat. Sadar betul jika dirinya lah yang baru saja disindir oleh Leon. Kasihan deh yang iri karena nggak tahu mau minta disuapin sama siapa. Gaya doang, ganteng kagak, balas Kania yang begitu menohok.
membuat Leon tak mampu berucap sepatah kata pun. Selesai makan, Leon tak langsung beranjak. Pria itu justru menyandarkan punggungnya di kursi. Tak lama kemudian bersendawa. "Jorok, Leon," tegur Kania. "Alhamdulillah, Kania." Revan yang melihat tingkah sepupunya hanya terkekeh saja. Semenjak Leon perhatian padanya semasa ia sakit, dirinya semakin menyukai sepupunya itu. Di saat orang-orang sedang berlomba-lomba mempamerkan rasa pedulinya, pria itu justru menyembunyikannya. "Sayang, kamu mau jalan-jalan, enggak? Mumpung kita lagi di London. Beberapa hari ke depan kemungkinan kita bakal pulang ke Indonesia, soalnya Hans udah neror aku dari semalam." Kania terdiam untuk sesaat. Tak lama kemudian wanita itu mengangguk dengan antusias. Berbeda dengan Kania, wajah Leon justru terlihat murung kala mendengar sepasang suami istri itu akan pulang. Berarti ia tidak punya teman yang sesomplak Kania dan Revan lagi, dong? "Lo berdua mau pulang, ya? Berarti gue sendiri lagi dong." "Nggak punya teman," ucap Leon dengan suara pelan. "Lo nganggep kita teman?" tanya Kania yang dibalas anggukan polos Leon. "Aneh, ya. Padahal kita berdua nganggep lo musuh." "Sialan lo, Kania," umpat Leon sembari berdecak kesal. "Gue serius. Kalau kalian pergi, gue nggak bakal punya teman yang welcome banget kayak kalian. Gue nggak terlalu suka sama lingkungan pertemanan di sini. Semuanya sok dewasa. Nggak asik banget. Kalau gue bertingkah lebay dikit aja, gue langsung dikucilin sama mereka." Mendengar penuturan sang sepupu, serta ekspresi wajah pria itu yang terlihat sangat murung, Revan jadi merasa sedikit bersalah. Ia tidak tahu jika selama ini sepupunya itu menghabiskan waktu yang melelahkan dan membosankan. "Ya kalau lo mau, lo pindah aja ke Indonesia. Perusahaan pusat milik lo juga pindahin aja ke Indonesia," saran Revan. Leon tertawa. Padahal tidak ada yang lucu sama sekali dengan ucapan Revan barusan. "Kayaknya nggak bisa deh, Van. Mungkin gue bakal selama-lamanya tinggal di negara orang. Runyam urusannya kalau gue pindahin perusahaan pusat ke Indonesia. Lo tenang aja. Rumah gue berdua Kania selalu welcome buat nerima kehadiran lo." Revan tersenyum tipis, lalu kembali melanjutkan ucapannya. "Atau kalau perlu gue cariin Art dari Indonesia yang jago masak makanan lokal. Gimana?" Leon hanya diam saja, memikirkan kembali tawaran yang disodorkan sepupunya itu. Jika boleh jujur, bagi Leon, masakan Nusantara memang tidak ada tandingannya. Terlebih lagi opor ayam. "Entar gue pikirin dulu deh." Revan mengangguk. Pandangannya lalu kembali jatuh pada sang istri. "Kamu mau jalan-jalan kemana, sayang?" Kania yang tadinya ikut prihatin pada Leon, langsung menatap suaminya kembali. Tak lama kemudian berucap dengan penuh antusias, "Aku mau naik balon udara." Baik Revan maupun Leon terkesiap. "Kamu yakin sayang? Apa nggak berbahaya sama calon anak kita? Aku khawatirnya kamu bakal takut kalau balonnya udah terbang tinggi." "Nggak, Mas." Kania menggeleng dengan tegas. "Justru aku excited banget. Lagi pula ini permintaan anak kamu." Sengaja Kania menjual nama anaknya. Itu semua ia lakukan supaya Revan mau menuruti permintaannya. Karena jika mengatasnamakannya, suaminya itu pasti tidak mengizinkan. Revan mendesah pelan. Jika sudah berurusan dengan kata anaknya, maka pria itu tidak memiliki alasan untuk menolak. Ia tidak mau saat lahiran nanti anaknya ngeces karena semasa hamil tidak dituruti. Dengan penuh keterpaksaan Revan mengangguk mengiyakan. "Gimana? Kamu senang nggak?" tanya Revan dengan lembut.
Saat ini Revan dan Kania tengah berada di udara. Sesuai janjinya, ia mengajak Kania menaiki balon udara. Sejujurnya ia gelisah. Pikiran buruk menghantuinya, apalagi kala melihat ke bawah. Ia yakin sekali jika mereka jatuh, mungkin tidak ada kemungkinan untuk bisa hidup. Aku senang banget, Mas. Seru Kania dengan antusias. Revan tersenyum melihat istrinya yang terlihat sangat antusias. Alah, sialan lo berdua. Kenapa nggak bertiga aja di sana? Masa gue sendirian di sini? Leon berteriak dengan nyaring kala ia sendiri dan satu orang yang bertugas menemaninya. Tugas lo fotoin kita berdua, Yon. Balas Revan ikut berseru. Leon berdecak kesal. Andai ia tahu, tentu saja ia tidak mau ikut dengan sepasang suami istri tersebut. Karena weekend, ia jadi memutuskan untuk mengiyakan ajakan Revan yang menawarinya untuk ikut. Namun, bukannya bersenang-senang, pria itu malah tersiksa. Sumpah, ia benar-benar sangat menyesal. Revan dan Kania terus saja meminta Leon untuk mengambil gambar mereka. Berbagai pose sudah mereka lakukan. Dari berpelukan, bergandengan, bahkan berciuman. Untuk yang terakhir itu, Leon benar-benar terkejut. Tidak menyangka jika Revan dan Kania nekat memamerkan kemesraan mereka berdua. Setelah puas menaiki balon udara, Revan, Kania, dan Leon mendarat dengan sempurna. Revan amat bersyukur bisa selamat. Padahal pria itu sudah berpikir negatif tadinya. Setidaknya keinginan istrinya itu bisa terwujud juga. Ya, masuk. Andi langsung masuk ke dalam ruangan kala sudah dibolehkan untuk masuk. Selamat siang, Tuan. Sesuai permintaan Tuan semalam, saya sudah mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian 8 tahun yang lalu. Pria yang kebetulan sedang fokus menatap layar komputer miliknya langsung memilih untuk menghentikan sejenak kegiatannya. Menegakkan tubuh, lalu menatap Andi dengan serius. Bacakan. Perintahkan dengan nada tegas. Andi mengangguk. Membuka dokumen yang ia bawa. Lantas mulai membacanya. Acaan Navela Clovis pada saat kejadian memang tidak berada di tempat kejadian. Ternyata wanita yang berada di dalam mobil tersebut adalah Desi, kekasih putra Clovis. Namun, pada kejadian yang sama, Aca juga berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Naasnya, ia juga mengalami kecelakaan, kala sebuah mobil melaju dengan kencang dan menghantam dirinya. Andi membaca dengan tegas. Saya sudah mencari informasi di mana gadis itu dibawa. Begitu saya menanyakan pada salah satu rumah sakit, dia mengatakan jika benar, Putri Clovis dirawat di rumah sakit tersebut. Dokter mengatakan jika gadis itu mengalami amnesia. Amnesia? Ulang pria itu yang sedikit terkesiap mendengar kata terakhir. Andi mengangguk dengan yakin. Lantas, siapa yang menolong gadis itu? Apa kau mendapat informasi di mana ia tinggal sekarang ini? Sebenarnya Putri Clovis mengalami tabrak lari dan untuk informasi siapa menolongnya, saya tidak tahu, Tuan. Tidak ada yang menginformasikan dengan jelas siapa yang menolong gadis itu. Pria itu menganggukkan kepalanya. Menatap sang asisten dengan serius. Kemudian sedikit sinis. Berarti kau tidak mendapatkan informasi tentang di mana gadis itu berada? Melihat raut wajah bosnya, Andi langsung menunduk. Maaf, Tuan. Saya gagal melakukannya. Sejujurnya, saya bahkan sudah menggunakan kekuasaan. Tapi tidak semudah itu untuk mendapat informasi yang diinginkan. Seolah ada benteng besar yang menjadi penghalang. Jika kau tidak bisa mencarinya menggunakan kekuasaan, berarti kemungkinan orang tersebut memiliki kekuasaan di atas kita, benar? Andi mengangguk dengan pelan. Harap-harap cemas setelah ini ia akan diomeli habis-habisan oleh bosnya.
Apakah Carlos maupun Risa memiliki saudara? Tidak, Tuan, jawab Andi dengan tegas. Setahu saya, mereka berdua sama-sama anak tunggal. Pria itu lantas menghembuskan napas pelan. Siapa orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dariku? Terus, bagaimana dengan putranya? Apa benar dia masih selamat? Benar, Tuan. Andi mengangguk pasti. Keanu atau putra Clovis sempat diselamatkan oleh seseorang. Saat itu, Keanu mengalami koma hampir sebulan penuh. Namun, dokter mengatakan pria itu kabur dari rumah sakit setelah sempat pulih. Lagi dan lagi pria yang tengah duduk itu mengangguk-angguk paham. Baiklah, tetap cari informasi lebih detail lagi. Usahakan untuk bisa mendapatkan informasi terbaru, kata pria itu. Sekarang kau boleh pergi. Sepeninggalan Andi, pria tersebut langsung mendesah pelan. Kini ancaman baginya bukan hanya putra dan putri Carlos, melainkan orang yang ikut bersembunyi di belakang, yang kemungkinan memiliki kekuasaan lebih darinya. Akan kupastikan segera mendapatkan dan membunuh kalian semua. Tidak akan kubiarkan kalian mengambil apa yang sudah aku dapatkan. Inilah hasil yang kalian dapatkan karena perbuatan ayah kalian, gumam pria tersebut. Kejadian 9 tahun yang lalu tiba-tiba terngiang-ngiang kembali di dalam pikiran pria tersebut. 9 tahun yang lalu. Tuan, saya mohon, jangan batalkan kerjasama yang sudah kita jalin ini, serta tolong jangan cabut saham Anda di perusahaan saya. Jika Anda melakukannya, perusahaan saya mungkin akan bangkrut. Maaf, Tuan William. Saya sudah tidak bisa mengkoordinir perbuatan Anda ini. Apa yang Anda lakukan sudah sangat keterlaluan. Saya tidak menyangka Anda adalah sosok yang licik dan kasar. Bagaimana mungkin Anda menghalalkan segala cara untuk mengambil hati para klien? Bahkan dengan menjual karyawati Anda sendiri dan mengancam keluarga mereka. Bahkan, tanpa rasa bersalah sedikit pun Anda menamparkan karyawan dan karyawati yang hanya melakukan kesalahan kecil saja, ucap Carlos dengan tegas. Saya rasa, saya tidak bisa menjalin kerjasama ini lagi. Saya akan mencabut semua saham yang sudah saya tanam di perusahaan Anda. Kebangkrutan itu yang saya inginkan, karena dengan begitu, Anda akan menyadari perbuatan Anda. William bersujud di hadapan Carlos, memohon dengan sangat agar pria itu mau memaafkan kesalahannya, serta berpikir 2 kali untuk mencabut saham yang ia tanam. Tuan Clovis, saya berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi. Saya janji, Tuan. Tolong maafkan kesalahan saya kali ini saja. William benar-benar dibuat frustrasi. Bagaimana tidak, perusahaan ICT Company lah yang paling banyak menanam saham di perusahaannya. Jadi, dapat dipastikan jika Carlos menarik semua saham yang ia tanam, tidak ada harapan lagi untuk William bisa mempertahankan perusahaannya. Saya rasa, saya sudah mengambil keputusan yang tepat. Saya pastikan akan melaporkan Anda ke kantor polisi atas tuntutan penjualan manusia. Saya harap Anda bisa merenungkan apa saja yang sudah Anda perbuat. Dan saya pikir, keputusan yang saya ambil ini baik, setidaknya saya bisa menyadarkan Anda. Carlos dengan lembut menyingkirkan tangan William yang sedari tadi menggenggam tangannya. Setelah itu, pria itu langsung pergi dari dalam ruangan William setelah mengucapkan salam. Beberapa saat, William mendapat telepon dan mendapat kabar jika Carlos sudah mengambil seluruh sahamnya. Kini perusahaannya benar-benar berada di ambang kehancuran. William memperhatikan kepergian Carlos. Perlahan, kedua tangan pria itu terkepal dengan erat. Anda benar-benar membuat saya malu dan murka, Tuan Clovis. Tidak akan saya biarkan Anda menuntut saya. Sorot mata William menajam ke depan. Giginya bahkan bergelatak pertanda jika ia sangat marah sekali. Tanpa pikir panjang lagi, William segera bangkit berdiri, berjalan dengan cepat keluar dari perusahaannya.
Pria itu lalu menemui beberapa orang yang bisa diajak kerja sama. Satu orang ia suruh memantau keluarga Carlos, satu orang ia suruh untuk menyabotase mobil Carlos, serta dua orang ia suruh untuk menabrak mobil Carlos dari arah depan dan belakang. Sempat ada penolakan dari beberapa orang tersebut. Namun, begitu mendengar upah yang akan mereka dapatkan, akhirnya mereka menyetujuinya. Lagi pula, yang berdosa juga William, bukan mereka. Kurang lebih begitulah pemikiran mereka. Setelahnya William kembali ke kantor dan duduk santai di sana. Hanya tinggal menunggu kabar bahagia yang sebentar lagi mungkin akan ia terima. Tak berapa lama, ponsel yang ada di hadapannya berdering. "Tuan, seluruh keluarga Tuan Clovis sedang berada di satu mobil yang sama. Sepertinya mereka akan berjalan-jalan sebentar. Saat ini mobil mereka berhenti tepat di depan mall." William langsung menegakkan tubuhnya. Senyumnya langsung merekah kala mendengar semua keluarga Clovis berada di dalam satu mobil yang sama, yang artinya ia tidak perlu membunuh satu-satu mereka. "Segera lakukan sesuai rencana," perintah William dengan tegas. "Baik, Tuan." Lama William menunggu kabar dari orang suruhannya, tapi tetap saja masih belum ada. Bertanya-tanya apakah mungkin mereka gagal dan ketahuan. Jika benar, maka tamatlah riwayatnya. Tapi saat sedang gelisah-gelisahnya, tiba-tiba Andy, sang asisten masuk ke dalam ruangannya. "Tuan, apa Anda sudah mendengar berita?" "Berita apa?" tanyanya menatap heran sang asisten. "Berita tentang kecelakaan yang menimpa seluruh keluarga Clovis." Mendadak senyum kembali terbit di bibir William. "Apa mereka mati?" tanyanya dengan santai. "Iya, semua korban meninggal di tempat," jawab Andy yang memang tidak tahu apa yang sudah dilakukan bosnya. "Syukurlah, aku yang merencanakan itu semua." Andy langsung terbelalak. Ia yakin sekali dengan apa yang baru saja dengar. "Anda tidak bercanda kan, Tuan?" tanya Andy memastikan. "Tidak, saya serius. Memang saya yang sudah merencanakan semuanya." William mulai memberitahukan apa saja yang baru terjadi dengannya, mulai dari pembatalan kontrak, ia yang bersujud, lalu membalaskan dendamnya dengan menyuruh orang mencelakai keluarga Clovis. Andy membekap mulutnya. Tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Tutup mulutmu, Andy. Jangan beritahukan pada siapapun apa yang baru saja kamu dengar. Jika kamu berani, maka saya pastikan akan membantai habis seluruh keluarga kamu," ancam William dengan ekspresi wajah yang sungguh-sungguh. Baik, Tuan." Mengingat kejadian itu membuat William tersenyum kecut. Meskipun ia sudah membunuh seluruh keluarga Clovis, perusahaannya tetap saja bangkrut. Hingga ia harus memulai semuanya dari awal lagi. Untunglah ia memiliki banyak sekali tabungan. Sementara perusahaan ICT Company mengalami kemerosotan, membuat perusahaan itu juga berada di ambang kehancuran. Karena tidak ada lagi keturunan keluarga Clovis yang bisa mengambil alih, maka para komisaris dan petinggi perusahaan memutuskan untuk melelang perusahaan tersebut. Dan sesuai rencana, William yang mendapatkan perusahaan tersebut. Sehingga ICT Company berganti nama menjadi WAC Company dan sekarang berkembang pesat. Siang ini, Kania dan Revan sengaja datang ke kantor Leon tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Setelah bersenang-senang kemarin, tentu saja mereka merasa bosan jika seharian berada di dalam apartemen. Sehingga mereka memutuskan untuk berkunjung ke perusahaan yang sedang dikelola Leon, sekaligus melihat perkembangannya. Berurusan sebentar dengan resepsionis. Setelah menghubungi Leon, mereka dipersilakan untuk masuk ke dalam ruangan Leon. "Fokus amat," celetuk Revan sembari terkekeh melihat sepupunya yang tengah fokus sekali menatap lembaran dokumen yang ada di genggamannya.
Leon yang memang sedang fokus-fokusnya melihat laporan yang baru saja diberikan asistennya, langsung mendongak kala mendengar suara yang sangat familiar. "Ngapain kalian kesini? Tumben amat." Leon menaikkan sebelah alis matanya, menatap heran sepasang suami istri yang ada di hadapannya. "Sengaja pengen ngeliat perusahaan yang lagi lo kembangin," jawab Revan. Sebelum dipersilahkan, Revan dan Kania lebih dulu duduk di atas sofa yang berada di ruangan tersebut. Membuat Leon mendengus kesal. "Tapi gue ada pertemuan dengan klien pertama siang ini. Lo berdua nggak masalah kalau gue tinggal?" tanya Leon sembari melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. "Gue mau pergi sekarang nih." "Aelah, Yon. Baru juga kita nyampe, masa langsung ditinggal begitu aja? Nggak asik banget sih lo," gerutu Kania. Leon berdecak kesal. Ya mau gimana lagi? Mumpung nih perusahaan mau mempertimbangkan pengen bekerja sama dengan perusahaan gue. Mana gue pusing banget lagi ngurus perusahaan baru kayak gini. Revan yang dari tadi diam seketika langsung angkat bicara. "Terus lo nyuruh kita buat pulang nih? Atau ninggalin kita sendirian di sana? Jahat amat lo, Yon." Leon mendesah pelan. "Ya udah, atau lo mau ikut gue? Sekaligus ngeliat cara gue buat dapatin kerjasama nantinya. Gimana? Mau kagak?" "Pede banget bisa dapatin," cibir Kania dengan tatapan sinis. Revan terdiam sebentar, menimbang tawaran yang baru saja diberikan Leon. Tak lama kemudian mengangguk. "Boleh deh, kita mau ngeliat gimana cara lo ngambil hati klien nantinya," balas Revan. "Gimana sayang, kamu mau, kan? Sekaligus makan siang. Jadi, hari ini kamu gak perlu masak aja." Kania mengangguk. "Boleh deh. Lagian aku lagi pengen makan kepiting." "Ngidam lagi?" tanya Revan memastikan. "Kayaknya sih iya. Aku lagi pengen banget. Tapi nanti, setelah Leon selesai sama klien." Revan tersenyum, kemudian mengangguk. Setelahnya, mereka bertiga segera menuju salah satu restoran di mana Leon akan bertemu dengan klien pertamanya selama mengelola perusahaan baru tersebut. "Lo gugup?" tanya Kania dengan nada mengejek. "Biasa aja," jawab Leon berusaha santai. Meski tidak bisa dipungkiri jika ia benar-benar sangat gugup. Tak berapa lama orang yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Segera Leon menyambut dengan ramah, pun dengan Kania dan Revan yang ikut bangkit berdiri. "Selamat siang, Pak," sapa Leon sembari menjabat tangan pria parubaya di depannya. "Selamat siang juga." Setelah berbasa-basi sebentar, Leon lalu mulai pembicaraan seriusnya. Pria itu menjelaskan apa saja keuntungan yang akan mereka dapat jika mau menjalin kerjasama. Tidak hanya itu, Leon juga menjelaskan kemungkinan-kemungkinan kerugian yang bisa terjadi jika kerjasama tersebut tidak terjalin dengan baik. Pria parubaya yang menjadi pemimpin perusahaan Arta Group itu mengangguk-anggukkan kepalanya saat Leon menjelaskan semuanya. Namun, setelah dipikir-pikir, kerjasama tersebut kemungkinan besar berisiko tinggi tidak akan bekerja dengan efektif. Hingga saat Leon selesai mempresentasikan semuanya, dengan berat hati pemilik perusahaan Arta Group itu menggeleng dengan pelan. "Saya cukup tertarik dengan tawaran yang Anda berikan, Tuan Leon. Namun, setelah saya pikir-pikir, kerjasama kali ini kemungkinan besar berisiko tinggi tidak akan berjalan dengan baik. Jadi, dengan berat hati, saya menolak kerjasama ini, Tuan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Tuan." Leon yang baru saja duduk seketika langsung bangkit berdiri. Menegakkan tubuhnya, menatap tidak percaya pria yang ada di hadapannya karena baru saja menolak kerjasama yang ia tawarkan. "Hah? Anda serius?" "Mohon maaf, Tuan. Tapi saya tidak ingin mengambil risiko besar."
Apalagi perusahaan Anda adalah perusahaan yang baru. Leon terdiam. Otaknya mendadak lemot. Antara kesal sekaligus malu karena di sini ada Revan dan Kania yang ikut menyaksikan ia. Padahal tadi ia sangat percaya diri sekali bisa mendapatkan kerjasama tersebut. Namun, rupanya ia salah. Kania dan Revan yang melihat perubahan raut wajah Leon tersenyum. Hampir saja kelepasan tertawa. Tapi, Tuan, Leon kehabisan kata-kata. Bingung apalagi yang harus ia katakan. Sepertinya dari penjelasan yang saya terima, kemungkinan besar jika Tuan Arta mau menjalin kerja dengan perusahaan Lion King, keuntungan yang didapat akan lumayan besar. Lagi pula jikapun kerjasama ini gagal, kedua belah pihak masih mendapatkan keuntungan 5%. Akhirnya Kania angkat bicara. Wanita yang sedari tadi diam saja memperhatikan Leon yang mempresentasikan pada klien tersebut sedikit mendapatkan kekurangan dari penjelasan tersebut. Bagaimana caranya Anda meyakinkan saya? Tanya Arta menatap wanita cantik yang ada di hadapannya. Kania mengambil gestur tubuh yang tepat. Wanita itu lalu mulai menjelaskan lebih rinci dan detail masalah persentase yang tadi dijelaskan Leon. Postur tubuh dan cara Kania menjelaskan membuat pria parubaya yang ada di hadapannya itu berdecak kagum. Bahkan, Kania terlihat seperti seorang yang profesional. Apa Anda memiliki perusahaan juga? Tanya Arta penasaran. Tidak, saya tidak memiliki perusahaan. Tapi saya berani meyakinkan, akan banyak keuntungan yang kedua belah pihak dapatkan jika kerjasama ini berjalan dengan baik. Sekian lama meyakinkan klien Leon, membuat Arta terdiam. Menimbang kembali tawaran tersebut. Apa Anda sendiri yakin jika kerjasama ini akan berjalan dengan lancar, Tuan Leon? Leon mengangguk dengan yakin. Tentu saja. Perbandingan berhasil atau tidaknya sekitar 80/20. Jadi, hanya 20% saja kemungkinan kerjasama ini tidak terjalin. Arta terdiam sebentar. Baiklah, setelah mendengar penjelasan wanita ini, saya merasa yakin jika kerjasama ini akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, saya mengubah pemikiran saya tadi. Saya bersedia menjalin kerjasama dengan perusahaan Anda. Apa Anda serius, Tuan? Tanya Leon memastikan. Tentu saja. Wanita ini dapat meyakinkan saya yang awalnya sempat ragu. Leon tersenyum senang. Menyerahkan lembaran kontrak ke hadapan Arta untuk ditandatangani pria itu. Setelah berbasa-basi sebentar, Arta dan sang asisten lalu pamit pergi serta menolak makan siang yang sempat ditawarkan Leon. Kania, lo kok hebat banget sih? Tanya Leon berdecak kagum. Iya, sayang. Aku aja bahkan speechless dengerin kamu yang berusaha meyakinkan Tuan Arta sehingga dia berubah pikiran. Gestur tubuh dan kata-kata kamu benar-benar ngebuat aku nggak bisa berkata-kata. Kalau aku yang berada di posisi itu, aku mungkin bakal mau menjalin kerjasama dengan kamu. Revan terus memberi pujian pada istrinya. Kamu belajar di mana? Pernah punya perusahaan? Tanya Revan lagi. Kania gitu loh, balas Kania sembari mengibaskan rambutnya ke belakang. Enggak, aku nggak belajar dari siapapun. Terus? Entahlah. Aku juga nggak tahu. Aku kayak pernah diajarin, tapi aku nggak ingat apa-apa. Revan terdiam. Ia ingat betul jika istrinya pernah mengatakan jika ia amnesia. Agak aneh rasanya jika Kania belajar sementara keluarganya saja tidak memiliki perusahaan. Sedangkan penjelasan Kania tadi terlihat dan terdengar seperti orang yang profesional. Rupanya ada seorang pria yang duduk tak jauh dari tempat duduk Kania, Revan, dan Leon. Ia mendengar dan melihat dengan jelas apa yang terjadi pada keponakannya tersebut.
Agak sedikit terkejut kala melihat dan mendengar penjelasan Kania barusan. Melihat sosok Kania, ia teringat dengan sosok pria yang teramat ia benci. Kenapa caranya meyakinkan tadi bisa sama persis seperti Carlos? Gumam William. Apa mungkin dia putri Carlos? Tapi wajahnya jauh berbeda.